Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Ya, terima kasih atas kesempatannya kali ini. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teori pembelajaran. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan nama saya. Saya Aisyah Arianti, lalu teman saya Rick Chandra, dan sebelahnya Anis Soliaden. Ya. Lalu lanjut kita ke teori pembelajaran. Teori pembelajaran yang akan saya jelaskan yakni teori behavioristik. Nah, teori ini sendiri adalah teori yang mengedepankan perubahan perilaku sebagai hasil proses belajar. Nah, perubahan perilaku di teori ini merupakan hasil dari interaksi dari stimulus dan respon. Jika siswa tidak menunjukkan sebuah perubahan sikap, menurut teori ini, siswa tersebut dikatakan belum atau tidak belajar. Nah, dalam teori behavioristik sini butuh adanya penguatan atau reinforcement. Penguatannya sendiri berbentuk negatif dan positif. Yang negatif ini berupa punishment. Contohnya, ketika anak murid ribut di kelas, sebagai guru menghukum muridnya. Di sini, seorang guru tersebut memberikan bentuk disiplin, karena disiplin dalam teori behavioristik adalah hal yang esensial. Dan untuk penguatan yang secara positif, itu bisa diberikan pujian atau hadiah. Contoh dari penerapannya sendiri seperti guru menyampaikan dan peserta didik mendengarkan, menerima informasinya. Jadi lebih fokusnya ke gurunya, teacher center. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anis Soliaden terkait teori sosial kognitif. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori sosial kognitif. Nah, untuk teori sosial kognitif itu sendiri dia lebih mengkritisi dari teori behaviorism tadi. Nah, selanjutnya teori sosial kognitif ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal di mana peserta didik itu memproses informasi melalui mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dan yang telah ada. Nah, untuk penerapannya sendiri di dalam kelas itu ada beberapa. Yang pertama itu kalau misalkan di teori behaviorism tadi dia lebih berpusat kepada guru. Nah, kalau misalkan di teori sosial kognitif dia lebih berpusat kepada siswa yang lebih aktif, mandiri, dan kreatif. Nah, selanjutnya untuk penerapan selanjutnya itu kalau misalkan di teori behaviorism tadi dia lebih mementingkan hasil dan berproses, tapi kalau misalkan di teori sosial kognitif dia lebih mementingkan proses daripada hasil. Jadi oleh karena itu bahan ajar dan metode pembelajaran itu lebih diperhatikan. Nah, selanjutnya penerapannya di dalam kelas itu guru memfasilitasi dengan memberikan lingkungan yang mendorong penemuan dan akomodasi pengetahuan. Jadi di sini peserta didik sudah ada pengetahuan awal dan memperhatikan perkembangan sejauh mana pengetahuan awal siswa dengan kegiatan belajar kognitif. Nah, untuk selanjutnya di teori konstruktivisme bisa dijelaskan oleh Bapak Vicky. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme, peranannya, bagaimana menerapkannya di dalam kelas. Jadi pada teori konstruktivisme ini peserta didik akan aktif dalam kegiatan di kelas, di mana peserta didik akan mendominasi dari jalannya di kelas, seperti pengalaman peserta didik, pengetahuannya tentang interaksinya di lingkungan sekolah, di lingkungannya dalam sosial, seperti itu. Lalu pada teori ini siswa akan didominasi bagaimana mereka menemukan rasa ingin tahu, mereka menemukan masalah lalu memecahkan masalah tersebut. Seperti itulah penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Lalu selanjutnya nomor 2, model-model pembelajaran yang didasarkan dari prinsip
teori konstruktivisme ini diantaranya yang pertama teori kooperatif scripting, lalu teori jigsaw, teori inquiry, dan teori investigasi kelompok. Lalu saya akan menjelaskan diantaranya, yaitu pertama teori inquiry, di mana siswa akan ditekankan untuk mencari tahu, menumbuhkan rasa ingin tahunya. Sebagai guru kita hanya akan memancing dari rasa ingin tahu para peserta didik tersebut agar akhirnya mereka menanyakan pada diri mereka sendiri bagaimana seperti menemukan apa yang telah dipancing oleh kita sebagai pendidik. Lalu pada teori jigsaw, pada teori pembelajaran ini siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana dengan adanya kelompok maka siswa akan aktif, akan saling melakukan komunikasi satu sama lain sehingga terciptanya rasa ingin tahu, dan akhirnya pada model pembelajaran ini akan membangun rasa ingin tahu dan menemukan dari siswa. Selanjutnya akan diberikan oleh rekan saya. Oke, di sini untuk nomor 3 itu pertanyaan ketiga, kami mendiskusikan beberapa rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa. Nah, di sini ada beberapa case atau beberapa kasus. Yang pertama itu ada Tania's case, kasusnya Tania. Nah, ini dia 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, di sini rencananya yang pertama itu memberikan motivasi dari guru dan orang tua agar kemampuan Tania tadi berkembang. Nah, yang kedua memberikan penguatan yang positif, menentukan gaya belajarnya agar dia bisa memutuskan metode pembelajaran yang tepat. Nah, selanjutnya yang B itu ada Samuel case, kasusnya Samuel. Nah, di sini Samuel ini berumur 10 tahun. Dia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal. Nah, di sini rencananya yang pertama itu ada Samuel itu disuruh men-challenge dirinya sendiri agar meningkatkan mental dan memvalidasi kalau gagal itu tidak menjadi masalah. Dan tentunya yang kedua itu ada mengkomunikasikan kepada orang tuanya bahwa anak itu tidak bersalah jika gagal. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Aisyah. Ya, selanjutnya dari kasusnya Sandra. Kasusnya Sandra sendiri, dia adalah murid yang tenang di kelas, namun meremehkan teman-temannya. Nah, di sini yang kami pilih ya ini mengajak komunikasi dahulu. Mengapa kok dia berpikir seperti itu, meremehkan teman-temannya? Kenapa dia punya pemikiran seperti itu? Lalu memberikan bukti bahwa setiap manusia itu punya bakat yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Mungkin temannya yang tidak bisa matematika bisa pintar menyanyi atau pintar olahraga. Jadi menghadirkan bukti kalau teman-temannya punya bakat yang berbeda-beda. Lanjutnya Robert, di sini kasusnya sedikit mirip. Di sini kasusnya dia nggak minat belajar dan orang tuanya nggak bisa dihubungi. Bagaimana? Tentu saja melakukan pendekatan emosional, bisa melalui teman atau sahabatnya dan tentu saja gurunya. Lalu membantu memberikan solusi dengan cara bekerja sama dengan keluarga yang terdekat seperti bibinya, di sini gurunya. Agar kenapa seperti itu? Agar dia merasakan rasa kasih sayang, ternyata masih ada orang-orang yang peduli dengan dia. Gak hanya dia sendiri, tapi ada keluarganya seperti bibinya dan teman-temannya dan juga gurunya. Nah, itu tadi hasil dari diskusi kami. Sekian dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.